Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih bisa menyapa sedulur semua, dan tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan informasi seputar masalah yang bersangkut paut dengan lambung. Dan semoga di setiap video yang Al-Fakir bagikan, semoga memberikan sebuah pencerahan, sebuah ilmu, dan semoga menjadikan sebuah syariat bagi sedulur-sedulur semua, bisa mendapatkan apa yang kalian damba-dambakan, tidak lain dan tidak bukan ialah kesembuhan dari penyakit lambung. Namun terlebih dahulu, sebelum kalian menerima apa yang Al-Fakir sampaikan, terlebih dahulu Al-Fakir sarankan bagi kalian semua yang mau menyaksikan video Al-Fakir untuk duduk santai, rileks, dan siapkan pikirannya, hatinya, agar kalian itu bisa mengerti, bisa memahami apa yang Al-Fakir sampaikan. Dan Al-Fakir sarankan juga ketika kalian menyimak video Al-Fakir, jangan setengah-setengah ataupun jangan di-skip-skip. Karena dengan adanya di-skip-skip ataupun setengah-setengah, yang tentunya hasilnya pun akan setengah-setengah. Yang paling parahnya lagi, ketika kalian menonton video Al-Fakir setengah-setengah ataupun di-skip-skip, bisa mengakibatkan gagal paham. Yang mana ketika Al-Fakir menerangkan A, kalian menerimanya B, yang otomatis tidak nyambung. Dan dengan tidak nyambungnya itu, kalian tuh tidak dapat ilmunya. Jadi tidak bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian. Dan tentunya kalian itu tidak akan mendapatkan sebuah wawasan ataupun ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut kalian bisa sembuh dari penyakit lambung. Sedulur yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan apa bisa ketika kita mempunyai penyakit lambung yang kronis bisa sembuh tanpa mengkonsumsi obat-obatan. Itu yang akan Al-Fakir sampaikan. Namun terlebih dahulu Al-Fakir akan mengulang perkataan-perkataan yang sudah Al-Fakir terangkan di video sebelumnya, yang mana penyakit lambung itu kuncinya tidak lain dan tidak bukan ialah di pikiran kita. Maka buat sedulur-sedulur semua, ketika kalian punya penyakit lambung, kalau kalian pengen sembuh, jangan memikirkan penyakitnya, apalagi memikirkan obat. Jadi sekali lagi, kalian kalau mau sembuh dari penyakit lambung, yang pertama jangan terus memikirkan penyakitnya, dan jangan terus-menerus memikirkan obat. Tetapi yang ada di pikiran kalian itu harus pikiran-pikiran yang optimis. Kalian itu pasti bisa sembuh. Segitu. Jadi kalian harus menanamkan di dalam pikiran kalian itu, kalian pasti bisa sembuh. Sedulur yang dirahmati Allah, yang tentunya penyakit lambung yang kita rasakan itu sensasi-sensasinya itu 99% pasti sama. Bahkan kemarin ada yang ngomen ke Al-Fakir, katanya saya sudah punya penyakit lambung itu dari semenjak tahun 2003 katanya. Kalau Al-Fakir hitung-hitung kurang lebih udah mau nyampe 20 tahun katanya. Dan dia minta doanya kepada Al-Fakir. Dan Al-Fakir cuman bisa memberikan sebuah kata-kata, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, harus tetap optimis. Yang tentunya ketika kita berusaha, berikhtiar mencari kesembuhan, ada kalanya kita itu menyerah, kadang kalanya kita merasa putus asa. Dengan adanya kita menyerah, dengan adanya kita putus asa, yang otomatis berarti batin kita itu lemah, pikiran kita lemah.
Yang mana dengan adanya rasa putus asa, dengan rasa istilahnya mah kita tidak berdaya, maka dengan cara tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi tidak akan pernah mendatangkan kesembuhan. Jadi yang Al-Fakir sarankan buat kalian semua, meskipun kalian menderita punya penyakit lambung puluhan tahun sekalipun, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kalian harus meyakini bahwa kalian itu pasti sembuh, segitu. Jadi sekali lagi, kalian jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah. Kalian harus mempunyai pikiran-pikiran yang optimis bahwa kalian itu akan sembuh. Jangan pernah memikirkan penyakitnya, jangan pernah berpikiran tentang obatnya, tapi yang harus ada di dalam pikiran kalian itu meyakini bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, segitu. Sedulur yang dirahmati Allah. Terus apa alternatif penyembuhan buat penyakit lambung yang harus kita kerjakan tanpa mengkonsumsi obat-obatan? Ini pengalaman Al-Fakir. Jadi ini bukan sekedar teori. Jadi Al-Fakir tidak akan mampu mengucapkan suatu ucapan kalau hanya sebuah teori. Tetapi Al-Fakir merasakan, Al-Fakir pun menjalankan. Jadi apa yang Al-Fakir lontarkan, yang Al-Fakir ucapkan, itu Al-Fakir merasakan, Al-Fakir pun juga istilahnya mah berikhtiar seperti itu untuk menggapai kesembuhan. Terus yang Al-Fakir rasakan, obat buat penyakit lambung yang bukan berupa tablet, yang bukan berupa istilahnya mah makanan ataupun minuman, tetapi yang paling efektif yang Al-Fakir rasakan itu ketika punya penyakit lambung itu dengan cara berpuasa. Jadi jawabannya, obat paling mujarab dan yakin 100% akan sembuh dari penyakit lambung, Al-Fakir tegaskan sekali lagi, ialah dengan cara berpuasa. Kenapa dengan berpuasa? Ya, tidak lepas dari hadis Rasul. Maka ketika kita mengalami segala penyakit yang susah obatnya, gitu kan, mau penyakit dohir, mau penyakit batin, yaitu diantaranya dengan cara berpuasa. Terus dengan cara akal sehat, dengan cara rasio kita, ya kita tinggal berpikir, yang nama penyakit lambung itu kan diantaranya di dalam lambung kita itu ada luka. Yang mana di dalam lambung kita ada luka, susah sembuhnya itu karena setiap waktu, setiap saat terus menerus ada makanan, ada minuman. Contoh, kalian itu punya luka misalkan di tangan nih. Luka di tangan. Kalau luka di tangan ini istilahnya mah terus kena air, udah kering, kena air, itu kan otomatis susah sembuhnya. Kenapa? Karena kena air terus. Begitupun di lambung kita. Kita makan masuk ke lambung, kita minum masuk ke lambung, yang otomatis luka-luka di lambung itu susah sembuhnya. Maka ketika kita berpuasa, otomatis lambung itu tidak dimasuki makanan, tidak dimasuki minuman. Terus di dalam berpuasa itu kan ada hikmah. Beda kalau kalian itu tidak makan tanpa diniati puasa. Itu bukan menjadi obat, justru menyiksa tubuh kalian. Tetapi sebaliknya kalau kalian diniati untuk berpuasa, maka hikmah dari puasa tersebut akan menjadikan obat dari segala penyakit yang ada di dalam tubuh kalian. Jadi lambung kalian itu diistirahatkan dari bekerja, makanan tidak masuk, minuman tidak masuk. Terus dengan adanya puasa itu kan panas. Yang mana dengan adanya puasa itu membakar seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Gitu kan, membunuh bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada di dalam lambung kita, dan akan dikeluarkan ketika kita itu keluar keringat ataupun buang air besar ataupun buang air kecil, itu secara akalnya. Itu diantaranya. Maka Al-Fakir sarankan ketika kalian itu sudah merasa jenuh berobat ke sana kemari, cari obat yang mahal, cari obat yang istilahnya mah lah udahlah.
ke dokter, ke rumah sakit yang mana-mana sudah kalian tempuh tapi belum mendapatkan kesembuhan, coba dengan cara ini, dengan cara berpuasa. Cuman yang Al-Fakir rasakan itu sehari sangat berat, 2 hari sangat berat. Baru ketika kalian udah mampu menjalankan puasa selama 3 hari, maka selanjutnya itu akan terasa ringan di badan dan badan kita itu akan merasa lebih baikan. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan semoga yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, dan semoga sedulur-sedulur semua yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit lambung, semoga kalian mendapatkan kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.